Hai, balik lagi dengan saya, Rai Setiawan. Kali ini saya pengen nunjukin sesuatu yang baru. Soon as possible, this Sera filter. Jadi kita langsung buka aja. Oke, di dalamnya ada kayak semacam tatakan gitu sih. Bentuknya kayak unik, bunga. Terus ada buku panduannya, masih menggunakan bahasa Mandarin. Kita lihat bagian dalamnya, dia ada modelnya masih kebungkus. Nah, jadi bentuknya seperti ini, flat bottom. Ini Sera filter. Dia dripper sekalian filter gitu. Jadi kita nggak harus menggunakan paper filter lagi. Jadi warnanya kayak batu-batu gunung gitu. Oke sih. Jadi kita langsung coba aja. Kita compare dengan origami. Kita gunakan kertas yang flat bottom juga. Jadi akan sama-sama flat bottom. Terus kita akan gunain kopi yang sama, green size yang sama, dan suhu yang sama juga. Serta rasio juga kali ya, harus sama. Jadi biar adil gitu, nggak ada yang iri-irian. Oke, pertama kita siapin. Kita bilas dulu sih. Itu yang paling utama. Kita bilas dulu filternya. Oh, jadi turunnya emang dia agak secara perlahan gitu. Berarti di sini aku harus gunain coffee sifter juga. Jadi buat nyaring yang super fine ya dari hasil gilingan kita, biar kayak super fine nya tuh nggak bikin mampet ini si dripper. Karena saya sih kayak drippernya bakal butuh green size yang agak sedikit kasar daripada dripper biasanya kayak P60 itu kan biasa sih medium kalau saya nyeduh. Tapi kali ini kita mungkin akan gunain green size yang medium coarse. Ini sama-sama flat bottom ya. Jadi di sini saya siapin langsung 40 gram. Jadi kita bakal bagi dua. Saya giling dulu. Nah, untuk kopi yang saya gunain kopi Gayo Bener Meriah dengan proses honey. Karena ini yang biasa saya minum sih. Jadi biar rasanya yang familiar, mungkin ada perubahan, itu saya bisa langsung rasain. Oke, agak mundur dikit. Biasa konten manual, semuanya sendiri. Oke. Kapan lagi coba nyeduh dengan posisi kebalik. Nah, jadi ini fungsinya dari coffee sifter, dia akan ngebuang yang super fine ini. Ini super fine ya. Jadi biasa green size yang untuk ngebuat kopi Turkish ini lebih halus daripada green size espresso. Itu kenapa sih kayak doyan banget aku pakai coffee sifter ya tuh buat ngilangin yang super fine-nya itu. Karena untuk mengurangi resiko over extract pada kopi. Ini 12, 15, 18, 18,5. Oke, sama. Jadi kita di sini sama-sama pakai kopi yang beratnya 18,5 gram. Terus kita ratakan biar lebih enak puringnya. Terus ternya sebelah sini ya. Oke. Nah, untuk suhu kopinya itu saya pakai suhu 90 derajat. Ini kita tar dulu. Jadi kita mulai dari si origami dulu.
Ini sama. Udah tipis lah. Oke, untuk hasil turunnya, oh saya rasa, jadi dia bentuk seperti ini bentukannya. Di semua untuk permukaan bodinya itu bisa menyaring gitu. Jadi ini ada di sela-sela sini itu agak sedikit. Itu berapa detik sih sudah? 1 menit ya bloomingnya, kelamaan. Dia akan ngobrol. Oke, tuang lagi. Oke, 120 sama. Slow pouringnya nggak usah buru-buru. Untuk dari warna seduhannya pun agak sedikit perbedaan. Yang pakai origami dia sedikit lebih hitam gitu. Ini pakai 18 gram, kita rasionya agak turunin aja biar rasanya lebih intens. Kita bikin jadi 1:14 mungkin ya. Jadi total airnya cuma 250. Unik sih. Nah, di sini dilihat turunnya si Sera filter ini dia agak lebih lambat ketimbang si origami. Origami dia turunnya lebih cepat. Walaupun pakai drip green size yang medium coarse, terus paper filternya yang flat bottom, dia tergolong lumayan cepat. Untuk Sera filter dia agak sedikit lebih lambat. 225, 30, 40, 50. Ya. Oke. Terus agak sedikit agitasi biar permukaan hasil seduhan kita tuh lebih merata. Loh, kok timernya nggak nyala ya sebelah sini? Lupa dipencet rupanya. Oke, jadi dia turunnya lebih lambat. Dan selesainya di 3 menit 10 detik. Untuk hasil warnanya dia agak sedikit lebih gelap sih. Untuk turunnya pun agak beda sekitar 5 detik sih dari si origami. Nah, jadi tatakannya itu buat naruh ini. Nah, dengan satu catatan lagi. Setelah selesai menggunakan, sebaiknya kita langsung bilas dia dengan air bersih. Jadi kita buang, dia jangan sampai ngering gitu. Takutnya residu yang ada di dalam apa namanya sini ini bakal nempel banget. Soalnya kan dia nggak pakai paper filter. Jadi kita ngebuangnya tuh emang agak sedikit susah sih. Jadi kita korek-korek gini nih. Nah, jadi yang paling utama tuh dibersihin dulu sebelum kita nikmatin kopinya. Karena takutnya dia keburu kering, dan untuk ngebersihinnya pun kayaknya ini harus dari arah yang berlawanan. Kita pertama gunakan air panas dulu. Kemudian sedikit air dingin. Biar dipegang gak panas, setelah itu dibilas lagi. Ini yang bilasnya simpel aja sih.
Jangan gunakan sabun atau deterjen apapun untuk ngebersihinnya. Cukup bilas dengan air panas, kemudian dibilas dengan air dingin lagi. Oke, kembali seperti semula. Jadi pakai air panas, kemudian dibilas dengan air dingin. Jadi kita bandingkan untuk warnanya. Kita ada 2 gelas. Ini yang dari Origami. Ini dari Sera. Nah, dia warnanya sedikit lebih cerah. Kalau dari Pantulan ini si Origami dia lebih gelap dan ini warnanya sedikit lebih terang. Terus kita tuang ke gelas. Ini yang untuk Origami. Ini yang untuk Sera Dripper. Mungkin kelihatan sih. Perbedaannya nggak terlalu signifikan sih, cuman bagi melihat langsung bakal kelihatan. Oke, kita coba untuk dari segi rasanya. Ini kita coba langsung ke Origami. Ya kayak biasa nyeduh sih rasanya. Jadi kita mau bandingin langsung ada perbedaan apa yang terjadi di Sera Dripper. Jadi tadi kita pakai 18,5 gram dengan total keseluruhan air 250 ml dengan waktu seduh 3 menit 10 detik. Gokil. Ini biji kopi yang sama dengan menggunakan dripper yang berbeda, memiliki karakter rasa yang berbeda juga hasilnya. Untuk yang Origami itu biasanya kalau saya pakai Gayo Honey untuk nyeduh kopinya tuh akan munculin kayak body, terus manisnya dapat. Body manis, aftertaste-nya nggak terlalu panjang lah. Tapi kalau pakai Sera, manisnya agak berkurang, cuman fruity-nya yang naik. Terus memang agak sedikit kayak lebih soft ketimbang si Origami. Bodinya juga agak turun, cuman fruity-nya lebih naik. Untuk yang si Origami bodinya dia ada, bodinya tuh masih lumayan tinggi gitu. Nah, kita pakai bilas. Oke, lagi. Oh, ini yang Sera. Unik. Dan kelebihannya Sera, katanya ini juga bisa buat tea ya. Jadi kita kayak buat nyaring tea itu bisa juga. Kayak, tapi dalam catatan tea yang masih kasar. Tea bukan yang kayak dalam bentuk matcha. Matcha kan masih dalam kategori tea. Dengan karena matcha itu serbuknya terlalu halus. Jadi untuk matcha kita gak bisa sih. Kalau untuk teh yang lainnya kayak blooming tea enggak, soalnya blooming tea itu harus direndam, mungkin kayak chamomile, terus honeyberry sweet dan sebagainya itu oke, bisa juga dipakai. Oke, untuk reviewnya rekomen sih kalau untuk si Sera filter. Tapi nggak tahu ya untuk pemakaian jangka panjang residu kopinya ini bakal nempel banyak apa enggak. Tapi kita harus ngasih saran, setiap pemakaian harus segera dibersihkan, jangan sampai kering, agar residu kopinya yang tertinggal pada ini dripper tidak numpuk gitu, tidak terlalu banyak. Jadi untuk pemakaian jangka panjang
sebaiknya harus rutin dibersihin. Dan dengan catatan jangan pernah cuci ini pakai sabun, pakai air panas saja. Oke, sekian, enjoy ngopinya.